Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala faslun fi anna ma siwal haqqi hijabun anhu. Kita masuk kepada bagian yang keempat tentang hijab. Ya. Dikatakan di sini i'lam, ketahuilah, annal wuqufa ma'al khalqi wan nafsi hijabun 'anil haqqi. Ketahuilah bahwasanya berhenti pada makhluk dan diri sendiri atau nafs adalah hijab terhadap Allah, ya. Ini kemarin yang kita bahas, ya. Imam Ghazali menerangkan kembali ya apa yang disebahas sebelumnya, ya. Wa ru'yatal af'ali, dan memandang af'al atau memandang apa? Perbuatan, syirkun, merupakan syirik. Ya. Apa maksudnya ru'yatal af'al? Yaitu ketika seorang hamba merasa bahwa perbuatan yang dia kerjakan adalah hasil usahanya. Itu syirik. Ya. Bukannya kita nggak boleh ngelihat amal, ya, nggak boleh lihat afal, bukan. Maksudnya adalah ketika kita merasa apa yang kita kerjakan itu dari kita, itu syirik. Hakikatnya sih syirik. Makanya kalau guru-guru kita biasa dalam suluk, dalam kita berkhalwat, dalam kita berzikir, biasanya ada anjuran untuk syahadat. Ada anjuran untuk syahadat. Kenapa untuk syahadat lagi? Karena bisa jadi secara nggak sadar kita telah murtad. Ya. Bisa jadi secara nggak sadar kita telah berlaku syirik. Makanya guru-guru mana aja, toregoh mana aja, pasti awalnya taubat. Ya, pasti awalnya istighfar, pasti awalnya syahadat. Kenapa? Karena tadi. Dan yang rumit di sini, kalau kita nggak punya ilmu syariat, kita nggak punya pondasi syariat yang kuat, nah kita bakal banyak nabrak itu. Makanya kemarin saya katakan, ya, saya ulangin kembali, jangan pernah masuk toregoh sebelum diizinkan guru syariat. Jangan pernah masuk torekoh sebelum diizinkan guru syariat, ya. Tuh. Paham? Karena banyak orang-orang yang masuk torekoh belum mumpuni syariatnya, akhirnya zindik. Apa zindik? Merasa dekat sama Allah padahal jauh. Tuh. Kemudian li'anna af'alal ibadi mudafatun ilallahi ta'ala khalqan wa ijadan wa ilal abdi kasban liyuthaba 'alal ta'ati wa yu'aqaba 'alal ma'siyah. Beliau beralasan karena bahwasanya perbuatan hamba itu disandarkan kepada dua. Ya, perbuatan hamba disandarkan kepada dua. Apa yang pertama? Kepada Allah. Yang kedua kepada hamba itu sendiri. Ya, jadi kalau seorang hamba mengerjakan suatu amal, perbuatan itu dinisbatkan kepada dua. Yang pertama kepada Allah. Kata Imam Ghazali, khalqan wa ijadan. Disandarkan kepada Allah sebagai pencipta dan pengadanya, ya. Dan disandarkan kepada hamba sebagai bentuk usaha, ya. Sebagai bentuk kasban, ya. Laisa kasbon, ya. Kasban, ya. Jadi kalau amal, ya, siapa yang menciptakan amal kita? Allah. Siapa yang menjadikan amal kita? Allah. Tapi yang ngerjain siapa? Kita, gitu. Ya. Liyuthaba 'ala ta'ah, agar diberi pahala tuh, ketika berbuat taat dan dihukum ketika berbuat maksiat. Jadi yang namanya afal itu punya nisbah. Kalau nisbatnya secara hakikinya ke Allah, secara majazinya ke manusia. Tuh. Sehingga kalau seandainya nggak ada nisbat pada manusia, jadi jabari kita. Bedanya di situ, ahlus sunnah dengan jabariyah. Kalau ahlus sunnah, ya, penciptanya Allah, yang ngerjain manusia. Tapi kalau Jabariyah semuanya Allah. Tuh. Kalau Qadariyah semuanya manusia. Kalau kita tengah-tengahnya, ya. Tuh. Ada ungkapan manusia, tulis ya. Manusia melakukan tapi Allah yang menggerakkan. Tuh. Manusia yang melakukan tapi Allah yang menggerakkan. Ya. Kemudian manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Ya, jadi manusia boleh melakukan, tapi Allah yang menggerakkan. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Manusia boleh berkehendak,
tapi Allah yang mengizinkan. Tuh. Ya, inilah akidah ahlu sunnah. Ya. Jadi ahlu sunnah tuh begitu. Baina jabariyah wal qadariyah. Ya. Antara jabari dan qadari. Kan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tengah-tengah. Ya, sebaik dalam apa aja? Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan gitu. Segala perkara apapun itu yang paling bagus tengah-tengah. Terlalu baik banget jangan. Terlalu enggak baik juga jangan. Ada orang gitu saking baiknya, lu enggak punya rumah ya, ini rumah gua pakai dah buat lu aja surat-suratnya gitu. Terlalu baik. Akhirnya dia sama keluarganya ngapain? Bawa gerobak pinggir jalan. Nah ini nggak baik. Kita punya duit, di tabungan kita ada 100 juta, semuanya kita kasih orang, kita jadi gembel. Nah ini nggak baik. Yang paling baik apa? Tengah-tengah. Ya. Gitu. Apa yang kita butuh, kita pakai. Yang sisanya baru kita kasih orang gitu. Terlalu berani juga jangan, jelek. Ya, siapa aja mau diajak ribut, emaknya bapaknya diajak ribut. Ustadznya, guru ribut ayo gitu. Kenapa? Karena terlalu berani. Ya, terlalu tengek juga jangan ya. Terlalu pengecut gitu. Ya, ntar mau nikah susah. Ya, mau nyari cewek malu nggak enak gitu. Saya cuma cowok dia. Habis sama cewek nggak berani kan. Ya, tengah-tengah sedang-sedang aja ya. Khairul umur. Dalam akidah pun sama. Ini kita ahlu sunnah tengah-tengah. Apa tadi ulang bareng-bareng? Manusia melakukan tapi Allah. Ya, jadi kita ngerjain nih. Tapi sebenarnya Allah semua. Ada pertanyaan gini. Kalau ada orang ngebunuh orang, mati orangnya. Kena apa dalam hukum fikih? Hah? Kisos, baik kena kisos. Kan yang gerakin Allah gitu katanya. Berarti yang dikisos siapa harusnya? Allah gitu. Bener gak? Ada orang zina. Hukuman zina apa? Rajam. Kan yang gerakin Allah. Aneh nggak mungkin zina kalau Allah nggak gerakin zina, betul nggak? Betul nggak? Nggak. Kalau dalam bab ilmu harus bilang betul. Dalam bab ilmu kita katakan apa adanya. Kita berbuat baik Allah yang menggerakkan, kita berbuat maksiat Allah juga yang menentukan. Itu dalam bab ilmu. Tapi dalam bab adab, ini beda. Ya. Makanya ketika ngomongin nikmat, ya, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ngomongin yang nikmat yang bagus-bagus, ngomongin siapa? Engkau. Ghairil magdubi, bukan orang yang dimurka. Bukan yang engkau murka, dimurka, dibuangin pelakunya. Waladolin, bukan orang-orang yang sesat, bukan yang disesatkan, bukan. Seharusnya kalau mau fair, jalan yang telah engkau beri nikmat, engkau murkai, engkau sesatkan. Cuman Al-Quran ngajarin adab. Kalau yang baik-baik nisbatkan kepada Allah. Kalau yang buruk-buruk nisbatkan kepada diri sendiri. Nah tapi dalam bab ilmu, kalau orang sesat yang bikin sesat siapa? Ya. Yang bikin sesat siapa? Allah. Dalam bab ilmu tuh. Ya. Tapi dalam bab adab enggak, orang yang sesat. Dia yang sesat. Makanya kata Imam Haddad, kalau ada orang maksiat, kemudian dia mengatakan setelah maksiat, gue begini karena Allah juga yang nakdirin, dosanya double. Dosanya double tuh ya. Jadi dalam bab ilim kita harus katakan apa adanya. Tuh ya. Jelas? Jadi takdir Allah ada dua, khairihi wa syarrihi. Apa maknanya? Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau kita merasa yang baik-baik aja dari Allah, ya, pemahaman kita salah. Ya. Karena juga yang buruk Allah yang nentukan. Cuman ada hikmahnya. Nah ini dia kembali lagi ya. Kita nggak tahu hikmah kenapa Allah jadikan orang maksiat dulu. Ya. Banyak para sufi, para solehin dulunya maksiat, mabok, bunuh, zina dan sebagainya. Tapi subhanallah lantaran itu dia taubat, benar-benar taubat. Kita pun sama, mungkin kalau kita belum pernah maksiat kadang-kadang penasaran juga kan ya. Kayak apa sih rasanya pacaran? Kayaknya enak juga ya. Telepon-teleponan malam, free talk ya, satu lah ya. Zaman dulu ya, free talk. Kayaknya enak juga kita jalan-jalan ke bioskop gitu. Tapi kalau orang pernah nih semua, mabok pernah, pacaran pernah, ini pernah, itu pernah. Ketika udah tobat, penasaran nggak? Enggak lo, kemarin sore lo baru, gue udah kelar babnya sih. Ya,
Paham gak ya? Ada hikmahnya gitu. Udah. Sampai-sampai dalam hadis kalau seandainya enggak makhluk manusia enggak ada yang berbuat maksiat, aku ciptakan makhluk yang bermaksiat. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi. Jadi ya pertengahannya begitu. Nah, ya. Kemudian fahina ta'allaqal abdu bi syai'in ma yujiduhul iktidar al-ilahi. Ketika seorang hamba berkait dengan sesuatu dengan apa yang diciptakan oleh takdir ilahi, maka dinamakan kasban. Ya. Jadi seorang hamba mengerjakan sesuatu yang udah ditakdirkan oleh Allah, namanya kasab, usaha. Ya. Jadi ini ente ngaji nih malam ini. Itu namanya apa? Kasban, usaha. Ya. Walaupun ngaji deket jalan kaki mungkin tetap aja dinamakan usaha. Hati ente mindahin nih kacamata nih ente angkat, namanya apa? Kasab. Ya. Dan kasab ini pasti didahului oleh takdir. Ketika saya minum, saya baca bismillah, saya minum. Alhamdulillah. Saya minum, namanya apa? Kasab. Usaha. Cuman di balik kasab ada Kalau seandainya apa namanya? Allah tidak menakdirkan saya minum, pasti pas saya minum tumpah. Ya itu sama kayak orang mau nikah. Udah demen banget, udah lamaran, udah tukeran cincin, ditikung Valentino Rossi di pinggir. Ya. Itu namanya apa? Takdir. Manusia hanya bisa kasab, tapi takdir Allah yang menentukan. Wa hadza mazhab ahli sunnah, inilah mazhab ahli sunnah. Fa qudratul abdi inda mubasyaratil amali la qablahu. Maka kemampuan seorang hamba, ingat ya, kudrah. Kita punya kudrah enggak? Punya. Cuman kudrah kita nisbi ke Allah. Kudrah kita majazi. Kita punya kemampuan, semua kita punya kemampuan. Allah kasih kita kemampuan, ya. Tapi kemampuan yang hakikat punya siapa? Allah. Maka kemampuan seorang hamba ketika mengerjakan amal, mubasyaratil amal. Kalimat mubasyarah maknanya mengerjakan suatu amal. La qablahu. Kemampuan itu bukan ada sebelumnya. Tuh. Ya, jadi kemampuan yang yang kita bisa itu tidak ada sebelumnya. Fahinama yubasyirul amala, ketika seorang hamba mengerjakan amal, yakhluqullahu ta'ala lahu, Allah baru ciptakan buat dia iktidaron, kemampuan inda mubasyaratih, ketika mengerjakan maka dinamakan kasab. Jadi kasab tadi adalah gini, kita ini punya kemampuan. Cuman kemampuan kita itu bergantung siapa? Allah. Ketika saya angkat handphone, saya angkat handphone. Nah, ketika saya pengen ngangkat handphone, Allah langsung bikin saya mampu. Allah kasih kita, bikin mampu. Jadi kita mampu. Ya tuh. Makanya dinamakan apa tadi? Kasab. Tuh. Ya. Jadi kasab itu adalah kemampuan yang diberikan Allah sebelum hamba itu mengerjakan amal. Ya. Makanya kalau seandainya kasab itu dari kita, kudrah dari kita, tadi saya yakin ada mungkin di antara kita yang tadi mungkin tarawihnya nggak full. Ya, ada yang mungkin tadi ke kamar mandi dulu. Atau tadi terawih lemes, ya. Kalau kemampuan dari kita, pengennya kita apa? Full, tapi kenyataannya, itu dia yang saya katakan, kudrah milik siapa? Allah. Ya. Kudrah bukan milik kita. Kalau seandainya kudrah milik kita pengen udah jadi wali semua nih ntar. Mau sholat semalam kayak Imam Haddad, pengen sholat kayak Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, pengen nggak? Bisa nggak? Karena Allah belum kasih kemampuan tuh. Jadi kemampuan milik siapa? Berarti membantah teologi orang Qadari. Ya. Begitu cara berpikirnya ya. Ini penting ini. Ya. Ini Imam Ghazali Masya Allah ya. Faman nasabal masyiatah. Siapa orang yang menisbatkan kehendak nasyiah. Masyiah itu kehendak. Siapa yang menisbatkan kehendak dan usaha kepada dirinya, dia punya kehendak sendiri, dia bisa berbuat sendiri, maka itu Qadari. Ya tuh. Wa man nafahuma, siapa yang menafikan keduanya, enggak ada masyiah, enggak ada kasab pada manusia, an nafsihi dari dirinya, fahuwa jabari, maka dia jabariyah, itu ya. Paham sampai sini? Ini kalau di pondok dulu kalau ngaji-ngaji begini ambil ngerokok di sini ya. Soalnya rada mikir dikit ya gitu ya. Makanya orang-orang malas belajar akidah begini nih ngomongnya. Muter sono, muter sini gitu ya. Tapi kalau ente paham, selamat ente. Ya. Wa man nasabal masyiata ilallah, siapa yang menisbatkan kehendak dari Allah, ketentuan dari Allah kepada Allah,
Pokoknya yang penting Allah. Wal kasba, dan menisbatkan usaha kepada hamba, maka itu sunni sufi rasyidun. Dia adalah seorang sunni yang sufi yang dapat bimbingan. Tuh, yang lurus. Ya, jadi ada masyiah, ada apa tadi? Kasab. Masyiahnya Allah, kasabnya kita. Tuh. Makanya tugas kita apa? Ikhtiar kalau bahasa kita. Usaha aja. Urusan hasil urusan siapa? Allah. Gitu. Nyari bini gitu juga. Usaha aja di DM-in, di Instagram tuh. Kan usaha namanya kan. Masalah hasil apa? Allah ya gitu. Alhamdulillah tuh ya, mulai terbukti mul ya. Alhamdulillah tuh. Itu kan ajaran kita. Gitu. Jadi ente kalau nggak punya bini, kalau masalahnya di duit emang rada rumit dah. Tapi kalau masalahnya nggak ada yang mau, itu yang masalah gitu. Patokan kita mulia ada tuh gitu. Ente jangan mau kalah mulia. Ya, santri enggak ya. Tuh. Mulia masya Allah dia wali juga dia. Wali malah mati dia. Malah mati. Bukan itu malah mati. Wa fihi kalamun tawil laisa hadza mawdi'uhu. Di sini terdapat pembahasan yang sangat panjang dan bukan tempatnya di sini. Wa sayati qariban insyaallah, dan akan dijelaskan nanti insyaallah. Ammal inhiraf, adapun inhiraf, melencengnya seseorang anil akidah shahihah, dari akidah shahihah, yang akidah yang benar, ya. Fali ghalabatil ahwa, maka disebabkan oleh hawa tuh. Ya, jadi ente biar tahu nih. Ada orang sesat yang kita bahas kemarin itu masalah Nameruh, Nabi Khidir dan sebagainya itu li ghalabatil ahwa, ya, bukan nggak pinter, bukan nggak tahu, bukan cerdas itu orang, ya. Kalau nggak pinter, ya kalau ini orang nggak pinter nggak mungkin dapat gelar doktor. Buktinya dokter ada yang sesat. Nah, maka sebabnya kata ulama adalah hawa. Tuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya Daud, wahai Nabiullah Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sungguh kami jadikan engkau pemimpin, khalifah, penggantiku di bumi. Fahkum bainan nas, maka hukumilah manusia bil haq, dengan benar. Jadi kalau nyari hukumin dengan benar. Wala tattabi'il hawa, jangan ikutin hawa, fayudillaka an sabilillah, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah. Tuh. Jadi sebab orang sesat apa? Hawa. Ya. Apa sih hawa? Tulis hawa. Bukan hawa ya, beda ya. Siti Hawa pakai hak kecil. Kalau ini haknya besar. Ya. Hawa itu adalah keinginan. Garis miring hasrat. Garis miring ambisi. Tuh. Garis miring nafsu. Ya. Dan hawa menurut Habib Muhammad Al-Idrus dalam kitab Idho Asrul Ulumil Muqarrabin disebutkan hawa itu ya macam-macam, tapi 4 diantaranya. Tulis yang pertama, hawanya itu ya indal ghadab. Ada hawa berupa ghadab, marah. Ya. Jadi kalau ada orang marah, kalau pakai hawa marahnya berlebihan. Tuh. Sekarang saya mau tanya, ghadab penting nggak dalam unsur diri kita? Penting. Kita bahas dulu di kitab Kimia Sa'adah bahwasanya di antara sifat manusia itu ada 4. Yang pertama, sifat apa ya? Binatang, hewan. Ini penting dalam diri kita. Tanpa sifat binatang kita nggak bisa makan, nggak bisa nikah. Yang kedua sifat apa? Binatang buas. Inilah ghadab, marah. Ya. Yang ketiga sifat setan. Ya, ini kelicikan, kecerdikan, ini setan. Ya. Yang keempat sifat malaikat. Ini 4 sifat ini. Jadi ghadab harus ada. Kalau orang nggak ada sifat marahnya, agama dihina nggak marah. Bini dilecehkan nggak marah. Ya, Nabi dihina kagak punya marah, itu berarti lemah nih orang. Ya, maka kesempurnaan 4 tuh. Dan sifat-sifat ini tadi harus ditundukkan, dipakai kepada kebaikan. Ya. Jadi nggak boleh hilang. Sifat setan kudu ada. Buat apa sifat setan? Untuk ngibulin setan. Tuh. Ya. Untuk ngeprank setan. Bisikin gitu, udah buka aja johor, dibikin teh, kata setan, ayo terus minum.
bohong, gitu. Nah, sialan gue dibohongin. Ah itu sifat setan itu. Yang bisa begitu setan. Makanya kita bisa nipu setan karena kita punya sifat apa? Itu. Jelas paham? Ya kayak orang makan kan katanya kalau orang makan kan setan ikut makan. Dimakan pecel yang pedes, geprek. Habis dimakan baca bismillah. Nah, enggak mampus enggak minum tuh. Enggak minum. Itu sifat setan ya. Nah, yang pertama hawa al-ghadab, yang kedua al-kibir. Hawa yang membuat seseorang menjadi sombong. Hawa yang membuat seseorang menjadi sombong. Ya. Yang ketiga, hawa yang membuat orang bersyahwat. Nah, yang keempat baru hawa yang membuat orang gulu. Ini gulu itu berlebihan. Terlalu fanatik tuh, gulu. Ya, terlalu ta'assub. Ya. Jelas ya? Jadi kalau kita pengen, kalau kata guru saya, carilah kebenaran, bukan pembenaran. Ya. Kalau kita cari kebenaran, ketemu. Tapi kalau kita cari pembenaran, yang salah kita bilang benar. Tuh, na'udzubillah. Ya, ini mengenai masalah nama roh kan ada dibahas sama ulama. Nggak ada di kitab-kitab. Akhirnya cari apa? Karena udah ngotot banget dengan pendapatnya, ta'assub ya, bil madhab, maka dicari-cari itu pembenarannya. Sehingga yang sebenarnya bukan dalil dianggap dah dalil tuh. Itu dah gara-gara apa tadi? Ta'assub, gara-gara hawa tuh. Makanya diadakannya mazhab, adanya mazhab, tulis ya. Itu tujuannya apa? Kenapa sih ada mazhab Syafi'i? Kenapa sih ada mazhab Maliki? Kenapa sih nggak ada mazhab Hanafi? Kenapa nggak sesuai kita aja? Ya. Tujuannya adalah agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Kan kalau agama tergantung kita kan enak banget ya. Apalagi mazhab. Makanya nggak boleh talfik. Dalam mazhab nggak boleh campur campur aduk mazhab, dan nggak boleh ya tatabbu'ur rukhas, nyari yang ringan nggak boleh. Dua tuh perkara yang nggak boleh mazhab. Talfik, nyampur adukin mazhab. Yang kedua yang ringan. Makanya kemarin saya bahas tuh, orang kalau dia nyari puasa, niat puasanya setiap malam, berarti mazhab apa? Syafi'i. Dan yang mazhab sebulan, mazhab Maliki. Kalau orang udah bermazhab Maliki, taklid dengan Maliki, ikutin juga yang membatalkannya. Apa yang membatalkan dalam mazhab Maliki? Kalau dalam mazhab Syafi'i, makan nggak sengaja, minum nggak sengaja atau lupa, batal nggak? Enggak. Tapi kalau mazhab Maliki, batal. Nah besok yang kemarin udah taklid kepada mazhab Maliki, besok kalau minum lupa berarti batal. Itu. Jadi kita nggak separuh-separuh ngikutin mazhab, ikutin semuanya gitu. Ya. Berat banget kalau begitu. Nah justru itu, kita nggak boleh ngikutin hawa nafsu kita. Ya. Jangan puasa ngikutin NU, lebaran ngikutin Muhammadiyah kita. Nah itu kan mengawalnya hawa nafsu namanya. Puasa nyari yang lamaan mulainya, lebaran nyari yang duluan. Itu namanya ngikutin hawa. Boleh nggak begitu? Aneh pindah aliran aneh pindah ke Muhammadiyah gitu. Aneh lebarannya hari ini gitu, nggak bisa. Ya. Makanya kita juga punya guru. Kenapa kita punya guru? Biar kagak ngikutin nafsu. Tuh ya. Guru bilang kagak gitu. Guru bilang iya tuh. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kenapa Nabiullah Daud dilarang sama Allah jangan ngikutin hawa? Nah, karena tadi fahkum bainan nas bil haq. Kalau kita pengen benar jangan ngikutin hawa nafsu. Al-Imam Ar-Razi tulis mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kelezatan orang ada dua. Kelezatan itu ada dua. Yang pertama, lazzatur ruhaniyah. Al-lazzatur ruhaniyah, kelezatan rohani. Yang kedua, al-lazzatul jasmaniyah. Ya, atau jismani. Jadi gini, ya. Kita kan pengen roh kita hidup ya. Kan di dalam diri kita ada yang namanya qalb, ada yang namanya akal, ada yang namanya ruh. Ada yang namanya atau lagi nafs ya. Nah, kita antara zahir ame batin lebih cenderung mana gitu. Ya. Umumnya kalau kita lebih cenderung zahir. Makanya kalau urusan yang zahir peka kita. Tapi kalau urusan yang batin enggak. Ya. Nah, kalau kita pengen menghidupkan bagian batin kita,
maka jangan kasih makan yang zahir. Gitu. Dan kalau kita sering ngasih makan yang zahir, maka yang bagian batinnya mati. Makanya orang kalau banyak makan, ya ilmu nggak masuk, katanya gitu. Kenapa ilmu nggak masuk? Karena ilmu nggak bakal masuk kepada orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagian batin tempat dia menyimpan ilmunya berat. Ya. Karena lebih sibuk apa dengan zahir. Otaknya sibuk dengan zahir, dengan kerjaan, dengan makanan, dengan dunia. Jadi nggak bakal bisa masuk ilmu. Makanya guru-guru kita mengajarkan untuk puasa. Kalau mau nyari ilmu, puasa. Gitu. Tapi dengan syarat kalau puasa malah kagak ngaji, jangan deh. Ntar nggak di puasa nggak ngaji lagi. Ngapa Ujang lemes banget? Ya, aneh izin guru, aneh lagi puasa. Jangan puasa. Terus puasa apa? Puasa keinginan. Puasa keinginan. Yang jelas kalau kita selalu menuruti kemauan kita, pengen jalan kita jalan, pengen makan kita makan, pengen ini kita itu bagian batin kita mati. Itu ya. Karena lazzatur rohani didapat dengan kita menahan daripada lazat jasmani. Dan lazatul jasmani tertahan ya bisa gara-gara lazatul ruhani itu. Nah, jadi kalau kita bagaimana kita biar bisa selamat? Nah tadi jangan sering-sering memperturutkan hawa nafsu kita. Waligolabatil ahwa alal gulub wa ta'assub. Sebabnya apa orang bisa melenceng? Satu, karena hawa yang ada di hati. Yang kedua, ta'assub. Ta'assub di sini fanatik. Ya. Maka saya nggak ngajarin teman-teman fanatik ya. Ente boleh cinta guru, tapi jangan jelekin guru lain. Ente boleh cinta markas, boleh, tapi jangan jelekin pondok lain, majlis lain. Ya. Karena ta'assubnya yang bahaya. Gitu. Makanya ada magolah daripada guru-guru kita ya. Kalau ente ada di tempat orang yang mazhab Syafi'i, ubah mazhab ente jadi Syafi'i. Kalau ente di tempat Hanafi, ubah ke mazhab Hanafi. Mengikuti tempat aja. Hati ente di Wahabi, ya, ikutin mereka dalam zahirnya aja, zahirnya. Ya. Mereka kan rapatin kaki. Ya kita nggak apa-apa kita kasih. Ya, gitu. Jangan diinjak, lu kasih diinjak. Gue kasih nih, gue beri. Karena pernah kejadian begitu, ada orang sholat dipepet, di minggir, diinjak akhirnya. Gara-gara kesel diinjak tuh ya. Kadang-kadang kan orang gitu ta'assub di masjid di masjid Wahabi gitu. Dia jadi jamaah. Orang-orang pada sujud dia kunut sendiri gitu kan. Udah sujud aja. Gitu. Ente jadi imam. Ya, di masjid Wahabi cuman 8 rakaat, 11 rakaat, udah 11 aja. Itu. Nah, itulah orang-orang soleh begitu, wali-wali begitu. Jadi mereka tuh nggak bakal ribut dalam masalah furu'iyah. Makanya Allah yarham ya, Buya Hamka dengan Kiai siapa Menteri Agama dulu, Idam Khalid ya. Cisohnya kan gitu. Kiai Idam Khalid ngimamin, nggak baca kunut. Ditanya, lah kan antum NU. Ada Buya Hamka. Buya Hamka jadi imam, kunut. Kata muridnya, kan antum nggak kunut. Ada Kiai Idam, itu begitu, yang benar. Jadi nggak kekeh dengan pendapat kita sendiri, itu yang benar. Imam Syafi'i begitu. Datang ke mazhab Imam Hanafi, nggak pakai kunut. Orang bingung, kan antum bilang kunut sunnah. Apa kata Imam Syafi'i? Adab dengan Imam Abu Hanifah, padahal dikubur. Padahal di mana? Di kuburan. Nggak hidup, nggak di kuburan, sama itu. Ya, pokoknya kalau kita ta'assub, hijab. Fanatik hijab. Orang yang fanatik terhijab dari jalan Allah. Ya, maka istilah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itulah yang disukai. Makanya para aulia mengerjakan ini. Mereka wudhu begini, mereka nggak wudhu begini. Kenapa? Begini Syafi'i doang yang sah. Ya, mazhab lain nggak sah. Agar mereka dianggap sah oleh semua mazhab, mereka begini. Gitu. Ada orang nggak mau jadi makmum. Kok imam mulu? Tiap hari imam. Sampai ditanya, ya Syekh kenapa antum imam mulu? Aneh, pengen keluar dari khilaf. Baca Fatihah, itu khilaf. Imam wajib, makmum enggak. Aneh pengen yang wajib aja semua, aneh jadi imam. Kan gitu. Mazhab Syafi'i, imam wajib gak baca Fatihah? Wajib. Hanafi wajib gak? Wajib. Semua wajib mazhab. Kalau makmum khilaf. Makanya aneh mau jadi apa? Imam. Aneh gak mau jadi makmum, biar gak khilaf tuh. Ya. Jelas paham? Jadi pokoknya ta'assub ya. Itu adalah hijab. Qala ba'dul a'immah, berkata sebagian imam, rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'agillati amalihim. Berapa banyak ya
berapa banyak kaum tunjihim yang ya diselamatkan mereka aqaiduhum oleh akidah mereka ma'agillati amalihim, padahal amalnya dikit ya. Jadi ada kaum ya itu diselamatkan lantaran akidah, padahal amalnya dikit. Mungkin ya sholat wajib doang, mungkin duha juga kadang-kadang, tapi selamat gara-gara akidahnya selamat. Itu ya. Waruba aqwamin, berapa banyak kaum tuhlikuhum aqaiduhum yang dibinasakan ame akidahnya ma'akathrati amalihim, padahal amalnya banyak. Allah, ngeri gak? Sholatnya rajin, duhanya rajin, ke masjid rajin, baca Quran rajin, akidahnya sesat, binasa. Tuh, kita nggak mengatakan siapa-siapa ya, akidahnya jelas paham mujasimah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya muka, itu kan sesat namanya. Mau amalnya banyak kek, mau sholatnya banyak, mau di masjid mulu sampai nggak pulang-pulang, itu ya. Tetap yang namanya akidah sesat, tuhlikuhum, membinasakan mereka ma'akathrati amalihim, padahal amalnya banyak. Maka ya, ini buat kuas bagus nih ya. Ya. Jadi kitab ini apa tadi? Berapa banyak orang yang diselamatkan oleh akidahnya padahal amalnya dikit, berapa banyak orang yang dibinasakan akidahnya padahal amalnya banyak. Nah, sampai dalam kitab Qutul Qulub saya mengutip di sini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, husnul huda fi akhiriz zaman khairun min kathirin minal amal. Ya. Husnul huda fi akhiriz zaman khairun min kathirin minal amal. Apa artinya? Memiliki petunjuk yang benar atau ilmu yang benar atau akidah yang benar. Ya. Di akhir zaman itu lebih afdol daripada banyak beramal. Makanya amalan yang paling cakep setelah fardu, mengerjakan yang fardu apa? Thalabul ilm. Itu kata Imam Nawawi. Udah ngaji aja. Ente ngaji gini nih, ya. Ame ente sholat malam bagusan ngaji. Ya. Tarawih bentar kami taklim kita, menangin ini. Ya. Tarawih bisa entar gitu. Tapi majlis ini Masya Allah, karena yang dibentuk ini. Dan orang-orang di akhir zaman itu nggak kayak orang-orang zaman dulu. Kata ulama gini, kalau zaman dulu ada masalah, semua ke Nabi. Semua ke Nabi. Ada masalah ini, datang ke Rasulullah, kelar masalah. Nggak ada khilaf. Ya ilah qalilah. Kecuali sedikit. Tapi sekarang khilaf banyak banget. Yang benar yang salah kita nggak tahu. Maka kita harus bentengin akidah kita dengan ilmu. Zaman Nabi, ada Nabi. Mungkin kalau ada Nabi ini kelar masalahnya ya. Ismuruh, gampangnya tanya Nabi. Ya Rasulullah emang bener, tiap-tiap kita wajib tahu nama ruh. Kata Nabi, nggak ada tuh misalnya gitu. Kelar gak? Sekarang dibantah sama kiai, nggak ada tuh isim ruh, tetap kekeh juga, masih merasa ada dalam kitab Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, buka halaman sekian, dibantah lagi, itu bukan dalil. Oh, dinanya ame cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani, kurang apa coba? Ya Syekh Fadil, bagaimana pendapat tentang nama roh? Nggak ada itu, laisa bi sahih, nggak sahih itu, nggak benar. Apa katanya? Wah, cucunya salah gitu. Cucunya salah luar biasa. Karena belum tentu cucunya paham perkataan kakeknya. Lah, cucunya nggak paham, bagaimana ente kan begitu? Ini kan bahaya ini. Mau siapa lagi yang nasihatin? Mau siapa lagi yang bilangin? Ini semudah loh. Kita pikirkan dengan cucunya Syekh Abdul Qadir ngomong aman, denger kan? Ternyata nggak, dibantah. Cucu belum tentu tahu apa yang diyakini atau yang ditahu oleh kakeknya. Luar biasa dalilnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya nih aneh ngaji begini afdol, udah bentengin nih kita punya akidah, pemahaman, jangan sampai salah. Tuh ya. Dalam hadis yang lain, innakum fi zamanin ya khairukum fil masari fil umur. Ya. Sesungguhnya kalian sekarang sedang berada di masa yang mana orang terbaik itu adalah orang yang paling bersegera dalam amal. Yang paling baik yang banyak amalnya, zaman dulu. Ya, makanya orang dulu gila-gila kalau beramal. Wa sayati ba'dakum zamanun yakunu khairuhum fihi al-mutatsabbit al-mutawaqqif. Ya. Dan akan datang nanti setelah kalian zaman di mana orang yang paling baik itu orang yang kuat dan kokoh akidahnya, pemahamannya, ilmunya gitu. Bukan orang yang apa? Yang banyak
ibadahnya itu. Akhir zaman yang paling utama bukan orang yang paling banyak ibadahnya. Makanya kalau kata guru kita, ya, Buya Saifuddin Amsyar, masya Allah, beliau mengatakan waktu ngajar saya pernah dengar tuh, ada gak di antara kita yang sholat malam 100 rakaat? Kalau ada saya cium tangannya. Masya Allah ya, nggak ada yang nunjuk, nggak ada. Kalau nanya di sini insya Allah ada sih, ada kayaknya ya, 100 rakaat itu dalam mimpi ya, jadi sambil tidur dan 100 rakaat. Sakti-sakti loh orang sini ya, masya Allah. Saking saktinya dia bisa melipat waktu. Tidur jam 6 bangun jam 4:30 tuh, masya Allah, luar biasa itu. Itu punya karomah ya. Perasaan baru jam 6 tadi udah 4:30 aja, itu karomahnya anak markas begitu. Itu namanya toyul, toyul waktu namanya. Bisa melipat waktu. Ya bener nggak boleh? Iya, itu hebat. Nah, jadi begitu. Dalam perkataan lain berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Ya. Wa ajab min hadza, ada yang lebih unik lagi. Ya. Apa kata beliau? Inna ma'rufakum hadza munkar zaman wa zamanak munkaru zamanin qad mado. Kata beliau, ini kata Hudzaifah, yang lebih unik lagi, perbuatan baik ente sekarang itu kalau dikerjakan di zaman dulu mungkar itu. Ya, mungkar. Bener ini. Orang amal kan, diupload kan, bikin konten amal, sedekah kan. Bagus gak kalau kata kita? Bagus aja, orang lagi pada susah, lagi nggak punya minyak, sedekah minyak diupload kan, begitu kan? Kata orang sekarang apa? Ma'ruf. Kata orang dulu apa? Mungkar atau mungkaria gitu. Sholat, ya, ceramah dan sebagainya. Pokoknya kalau apa yang kita sekarang bagus, kata orang dulu apa? Mungkar. Tuh, ya. Wa inna munkarakum ma'ruf gitu. Ya. Sesungguhnya kemungkaran kalian dianggap ma'ruf nanti. Kata Hudzaifah tuh. Ya. Jadi orang-orang dulu yang mungkarnya dianggap apa? Ma'ruf. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang munkarnya dianggap ma'ruf. Orang kita sekarang ma'rufnya dianggap munkar tuh. Kebalikan. Kebalik zaman. Ya, orang koruptor dipuji kan ya. Koruptor hukumannya ringan. Ya. Orang bela agama hukumannya berat tuh. Waqad ya'ti innakum lan tazalu bi khairin ma'araftumul haq. Nah dia. Dan sungguh kalian akan senantiasa dalam kebaikan ma'araftumul haq selama kalian tahu yang benar. Tuh. Jadi kalau bisa tahu apa? Yang benar. Selamat kita insyaallah. Tuh. Terakhir, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun, satu kaum, yakunul alim fihi bimanzilatil himar al-mayyit. Akan datang nanti suatu zaman di mana orang alim yang ada di masyarakat itu kayak keledai, kayak bangkai keledai. Orang alim kayak bangkai keledai. Luar biasa. La yatafituna ilaih. Orang enggak ada yang peduli sama orang alim. Yastaghfil mu'minu fihim. Orang-orang mukmin pada ngumpet dari itu ulama. Kama yastaghfil munafik fina al-yaum. Sebagaimana orang munafik ngumpet di zaman kita sekarang. Tuh. Ya. Jadi pada zaman itu orang-orang pada ngumpet dari ulama, pada enggak mau. Tuh, ya. Kenapa itu kira-kira? Nah, ini kan masih ramai nih, belum ngumpet kan ya. Nggak ada zaman. Ya, di mana orang-orang ketemu ustadz kabur. Aduh ustadz ngumpet gitu. Ya kalau anak-anak wajar ya, Asmi ya. Pasti pernah malam kan, Ustadz Paris ngumpet. Mau disuruh sholat gitu ngumpet ya. Ini enggak, orang pada ngumpet tuh. Luar biasa. Ya. Nah jadi demikian ya. Tuh. Makanya kita belajar ilmu akidah tuh ya. Ingat, nggak bakal orang bisa sampai ke langit kalau nggak punya pijakan di bumi. Nggak bakal orang bisa sampai makrifat kalau nggak punya pijakan syariat. Tuh ya. Kemudian wahubbul jah wal mali wad dunya, cinta kejabatan, cinta harta, cinta dunia merupakan summun qatil, racun yang membunuh. Allah. Ya. Allahumma salimna insyaallah. Wari'asatu ya wasyuhratu. Bisa juga wari'asati. Ya hubbur ri'asah. Wa hubbus syuhrah yurisanil kibro, bisa mewariskan sifat sombong. Nah ini
Jadi kalau kita sombong itu diantara faktornya karena kita terlalu membesarkan popularitas. Ini baik-baik, hati-hati ya. Kita nggak boleh mengukur diri kita dari popularitas kita. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya subscriber 1 juta, Ustadz Mulia ini punya subscriber 1000, ya. Karena aneh udah punya follower banyak, subscriber banyak, sedangkan Ustadz Mulia cuma 1000, ya itu nggak ada setengahnya tuh. Kira-kira yang mana yang lebih mulia? Kalau orang nyari suhroh, pasti yang dianggap dirinya, aneh lebih mulia. Dan dia akan tawadu sama orang yang subscribernya 2 juta gitu. Pernah gak nemu orang begitu? Orang yang merasa udah terkenal, kemudian ketemu sama orang yang gak terkenal diremehin. Kibir itu. Ya. Jadi kibir itu muncul apa tadi? Hubbus syuhra. Hubbur riasah. Baik-baik, hati-hati nih. Makanya jangan pernah matokin dengan followers tuh ya. Ya, nauzubillah misalnya kayak. Misal Ustadz Fulan datang, dia mah followernya cuma 500, aneh dong di IG. 26.000, pakai K lah, 26K. Itu beli ya meriki itu kali. Beli follower kan. Ya, jadi gara-gara hubbu syuhrah, hubbu riasah mewariskan kibir. Dan dukhula fid dunya, masuk ke dalam dunia. Wa huma fasadudin, yang mana keduanya bisa merusak agama. Qala ba'duhum ma amiltu amalan, berkata sebagian mereka, aku tidak mengamalkan suatu amal, wa tola alaihi, dan terlihat atasnya oleh orang, illa asqatuhu, kecuali aku gugurkan, aku anggap itu amal gugur. Ya. Jadi kalau aneh ngamalin sesuatu, aneh sembunyi-sembunyi, orang tahu, aneh anggap tuh amal gugur udah. Karena ada riya, padahal belum tentu tuh orang dulu begitu. Wa amma tulul amali fa innahu yamna min husnil amali wa yasuddu anil haqqi wat taswifu min a'dhami juruni syaitan. Adapun panjang angan-angan, fa innahu, maka sesungguhnya ia itu bisa mencegah baiknya amal. Mencegah amal baik. Masalah contoh begini, panjang angan-angan. Kita dapat warisan 1 triliun. Semiliarnya mau dikasih markas. Cuman begini, tahun depan aja dah gitu. Itu namanya tulul amal. Karena dia merasa bahwa umurnya panjang padahal belum tentu. Ya, hati kita mau nunda nih, ente mau amal ya, di dompetnya ada 100.000. Gua mau masukin kotak amal lah besok. Kita tuh nggak sekarang. Jangan dah, minggu depan aja. Itu namanya tulul amal. Menunda amal termasuk tulul amal. Ya. Menunda amal termasuk, kalau tidak beramal tulul bingits. Tulul bingits. Gitu. Kalau menunda tulul amal ya. Kalau nggak beramal tulul bingits. Dikasih nikmat sama Allah, bukan beramal malah nggak beramal. Dan juga tulul amal ya suddu anil haq, bisa ya memalingkan orang dari kebenaran. Wat taswif, adapun taswif, nunda amal. Ya. Min a'dhami jununi syaitan, termasuk pasukan setan yang paling besar tuh ya. Sama taswif entar-entaran ya. Wa amma syuhu wal hawa, adapun pelit syuh. Kalimat syuh di sini pelit, lebih pelit dari kibir, bakhil. Ya kata guru-guru kita, kalau orang bakhil itu pelit buat dirinya. Dia mau ngamal nih, enggak dah gitu. Tar habis lagi duit itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh ya, itu ngajak orang pelit. Dianya pelit, sampai ngajak orang-orang pelit. Itu sebagaimana kisah ada orang sholat Jumat, kotak amal lewat, dia mau nggak ngasih nggak enak. Ya. Akhirnya dia coba tuh cari di kantongnya yang lecek. Pas lagi nyari yang lecek, yang duit yang kecil, ada orang di belakangnya nyolek. Pak dikasih duit, dikasih 100.000. Dikasih wah kegedean, jangan gede-gede. Itu dia kegedean. Orang mau ngamal setelah dia kan gitu ya. Mau cepet dikasih, udah dan masukin sama dia. Mas tadi, maaf duit mas tadi jatuh. Astagfirullah. Ternyata duitnya jatuh tuh. Ampe orang aja nggak dikasih ngamal gede. Ini namanya syuh ini. Ente punya bini mau sedekah gede, biarin ya sedekah gede. Ya. Kayak ada kisah ada ustadz ceramah, kita harus zuhud, harus sedekah, harus ini bapak ibu semua kalau bisa keluarin duitnya, keluarin emasnya, dikeluarin semua. Masya Allah kayak Yusuf Mansur gitu.
rapi ceramah, bininya dilihat sama lakinya yang ustadz tadi, yang emas kamu mana? Wah, tadi kan kata ayah suruh sedekah semua, saya sedekahin semua. Lah itu membuat orang bukan buat kita, begitu katanya tuh. Gitu. Ya, jadi intinya itu namanya apa? Syuh, ya, penyakit pelit tapi juga ngajak orang pelit. Begitupun wa ijabul mar'i bi nafsi, seseorang takjub dengan dirinya, ini dia serem juga ya ujub. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya beruntung kita kalau kita masih dikasih ame Allah susah. Beruntung. Beruntung kita kalau follower kita dikit, beruntung. Beruntung kalau yang nonton viewer kita dikit, alhamdulillah. Kalau banyak aneh nggak tahu mulia udah beli hammer kali ini dia. Udah terbang kali ya tim-tim masya Allah. Kan banyak orang gitu ya kan. Ya, kembali lagi tadi ketika orang mengagungkan popularitas, ketika dia naik udah nggak ingat lagi sama orang yang di bawah gitu. Makanya kenapa Allah masih ngasih kita begini? Mungkin Allah lihat kita belum siap. Ya. Punya murid pinter bisa bikin ujub nggak? Bikin ujub. Punya anak soleh bisa bikin ujub nggak? Bikin ujub. Kita punya anak nih hafal Quran. Pengennya enak baca nak depan orang-orang tuh. Itu namanya ujub. Banggain bu, anak saya hafal Quran bu, anak saya tiap hari sejus bu, anak saya, itu ujub namanya. Punya murid pintar pun begitu juga. Ya, makanya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala jaga nih saya daripada ujub gitu. Kalau saya ujub berefek kepada teman-teman semua. Ya. Saya pernah nanya gitu sama salah seorang santri Ki Amir Hamzah. Orang yang kalau menurut saya di Pulau nih orang yang pantas ujub Ki Amir Hamzah. Karena nikmatnya begitu banyak luar biasa. Ya, bagaimana enggak Habib Anis ngasih ijazah ke beliau. Semua orang yang pengen minta ijazah simtor ke beliau. Ya, ada seorang Habib ke Solo, datang ke Solo. Ditanya dari mana ente? Dari Pulau, dari Jakarta. Habib Ki Amir Hamzah. Minta sama Ki Amir Hamzah. Ilmunya barokah, muridnya banyak. Murid-murid berpunya pondok semua. Yang ini bikin pondok di sini kurang lebih 30-an kalau nggak salah ya, pondoknya itu semua dan cabang-cabangnya. Kalau mau ujub, bisa nggak beliau? Bisa. Tapi aneh nggak pernah dengar dari beliau ngomong, alhamdulillah aneh punya santri ini, alhamdulillah aneh punya santri ini, enggak. Dia bilang kuat banget Ki Amir ya. Tuh. Orang yang kuat tuh kuat itu. Kita kadang-kadang punya murid pintar aja kita, wah ini dia nih murid gua gitu. Bangga kita. Ya. Itu termasuk ujub juga. Jadi mohon maaf kalau seandainya teman-teman mungkin saya nggak banggakan bukan karena gimana tuh takutnya ujub gitu. Jelas paham? Lebih baik ente dipuji di belakang ente ketimbang aneh puji depan ente gitu. Ya. Jadi kalau ente juga mau muji guru, jangan muji depan guru. Kadang-kadang kalau kita mau guru kita al-alim, al-alama, al-hafiz, al-musnid, Ustadz Ahmad al-Farisi, pret. Al-alim, al-alama. Alama, iya alama. Jadi kadang-kadang kan orang begitu ya. Saya makanya kurang senang kalau ada orang muji depan saya. Kalau mau muji saya di belakang saya aja, terserah urusan ente itu. Manfaat buat ente gitu. Tapi kalau orang muji saya depan saya, kalau aneh ujub, ente jamin aneh selamat. Gitu. Makanya kalau kita jarang dipuji guru, jangan sedih. Bisa jadi kita dipuji di belakang ente gitu. Di belakang kita. Tuh. Ya. Paham ya? Tuh, jadi doain biar guru kita nggak ujub tuh ya. Karena ujub bahaya ini gitu. Fahunna minal muhlikatu. Apa kata beliau? Maka itu semua termasuk yang membinasakan seorang hamba. Ujub. Ya. Amma fuhsyul kita, adapun buruknya makanan. Nah dia, sekarang ke makanan ya. Fa innahu yudlimul qalba, karena maka sesungguhnya itu bisa menggelapkan hati. Wa yurisul qaswah, bisa ya mewariskan kekerasan hati. Ya. Jadi makanan yang buruk ya, bisa apa tadi? Menggelapkan hati dan mewariskan kerasnya hati. Qaswatul qulub. Wal bu'da anillah, dan juga membuat jauh dari Allah. Wa thayyibul ghiza yunawwirul qalbah, sedangkan makanan yang baik bisa nerangin hati. Yurisur riqqah, mewariskan sifat riqqah. Riqqah ini sifat ringkih, ya. Perasaannya halus. Gitu. Orang tuh kadang kalau perasaannya halus, melihat pengemis, pengen nangis, lihat anak yatim sedih tuh. Ceritain Nabi nangis tuh. Enak begitu. Baca zikir hasbiyallah wa ni'mal, nangis sedih, gampang nangis. Itu namanya tanda hati kita ya lembut. Ciri orang hatinya lembut gampang menangis tuh. Tapi kalau hati keras, udah dimuhasabah,
Dinasehatin, emak ente meninggal, enggak sedih juga. Kenapa nggak sedih? Anak yatim piatu. Udah meninggal, Pak. Pantas lo nggak sedih gitu. Kan kita kalau muhasabah kan biasanya kalau kita muhasabah ingetin akhirat. Tuh. Kadang-kadang udah ada yang nangis gitu. Nangis ingat akhirat. Kalau ente di neraka begini keinget akhirat nangis. Ada yang belum nangis. Kita ingetin orang tua. Orang tua kita di rumah mati gini baru nangis gitu. Nah, ada yang nggak nangis nih. Ya nih kiamat nggak nangis. Orang tua nggak nangis. Pasukan Dajjal jangan-jangan dia. Ngapa orang nggak nangis nih kan gitu ya? Berarti apa tuh? Hatinya keras. Dia malah nunduk ketawa sama temennya ngeplak-plakan gini. Wah, lo baru yatim lo ya, gue udah lama nih. Udah kebal nih muhasabah tiap tahun. Makanya muhasabah jangan sering-sering. Ya kan saking seringnya saya dulu di sekolahan tiap tahun muhasabah. Ramadan muhasabah. Ya, kayak kita apal kan, bayangkan orang tua ketika kalian pulang ke rumah ada bendera kuning gitu. Oh, ketawa dah, bapaknya Golkar tuh gitu. Udah sering, udah kita apal deh, ganti yang lain gitu. Ya. Nah itu bikin apa? Hati keras tuh ya. Ya, kita malam boleh ketawa begini, tapi entar malam kita nangis tuh ya. Dikuncin pintu sama istri kita, nangis. Pas pulang nangis ya. Tuh. Jadi kalau orang hatinya lembut apa tadi? Mudah menangis. Ya. Wal qurb minallah, dekat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian apa-apa yang baik yang kami rezekikan pada kalian. Kalimat thayyibat di sini adalah halal ya. Jadi makna halal dan thayyibat, nah thayyibat itu bisa mana halal. Berarti kalau gini, itu kan thayyibat ya. Di situ kan maknanya halal. Sekarang kalau halal dan thayyibat maknanya apa? Kalau ini kan min thayyibat, apa yang halal gitu kan. Nah kalau ada ayat halal dan thayyibat maknanya apa berarti? Berarti thayyibat maknanya baik. Halal lagi baik. Karena enggak semua yang halal baik. Makan duren, ya orang yang punya darah tinggi itu nggak boleh. Makan emping yang punya asam urat nggak boleh itu. Nah, itu halalan thayyibah. Atib mat'amak dikatakan perbagus makananmu, wa ma syarabak dan minumanmu, wa ma alaika an la taqumal lail wa la tasumun nahar. Maka nggak apa-apa engkau kagak sholat malam, nggak puasa siang hari. Asal makanannya apa? Baik. Tuh, saking pentingnya makanan baik, minuman baik tuh. Sekalipun ente enggak sholat malam, enggak puasa, enggak masalah. Surga insyaallah. Wa thayyibul mat'am, dan baiknya makanan merupakan aslun kabir, asal atau pokok yang besar dalam thariqah kaum. Ya, thariqah para sufi, al-qaum di situ sufi ya maknanya. Jadi hal yang paling dulu kita cari kalau kita pengen dekat sama Allah apa? Makanan yang halal. Ya, jangan sampai kita kayak ember bocor. Ibadah banyak-banyak cuman bocor, airnya nggak bakal keisi karena makan yang kita makanan haram. Walau qamal abdu qiyamas sariyah, sekiranya seorang hamba berdiri kayak apa? As-sariyah kayak tiang. Ya, maksudnya kayak tiang itu menggambarkannya orang dirinya lama dah tuh. Salat malamnya panjang dah. Lam yanfa'hu dzalik, enggak manfaat buat dia. Kalau yang dimakan haram. Hatta ya'lama ma yadkhul jawfahu, ya sampai dia tahu apa yang masuk ke dalam mulutnya tuh ya. Wa asra'un nas jawazan, orang yang paling cepat nanti jawazan melintasnya alas sirat, di atas jembatan siratal mustaqim adalah aktsaruhum wara'an fid dunya, orang yang paling banyak waroknya di dunia, yang paling cepat nyebrangin sirat. Yaqulullahu azza wa jalla abdi tajawwa, wahai hambaku berlapar-laparlah, taroni engkau akan melihatku. Wa tawarra, dan waroklah, ta'rifni engkau akan mengenalku. Wa tajarrad, dan kosongkanlah dirimu dari selainku, tasil ilayya, engkau akan sampai padaku tuh ya. Jadi apa pertama? Abdi tajawwa, lapar dulu. Habis udah lapar apa? Tawarra, seleksi makanan. Habis tawarra, tajarrad tuh. Udah enggak usah nyari duit, fokus ibadah tuh.
Qala Allah Ta'ala wa ammal wari'una, adapun orang yang wara fa astahi an u'adzibahum. Kata Allah dalam hadis qudsi, adapun ame orang wara, ane malu mengazab mereka. Tuh. Ya. Malu Allah mengazab orang yang wara. Dalam riwayat lain Allah malu mengazab orang yang punya uban. Makanya kalau udah ada uban jangan diapain? Jangan disemir ya. Tuh, Allah malu mengazab orang yang udah punya uban. Tapi jangan diputihin juga. Tadi putihin mulia kan kayak opa-opa. Ya, opa Korea. Qala ba'du sadati minal akabir. Berkata sebagian sadah para orang-orang mulia daripada orang-orang besar, wali besar. Akabir di sini wali besar ya. Alaika bil ilm wal ju'i wal khumuli wasum. Hendaknya olehmu ilm, belajar. Nah, ilm dulu. Baru wal ju', lapar. Wal khumul, ya, menyembunyi, bersembunyi. Wasum, puasa. 4 ya. Ilmu, lapar, bersembunyi dan som. Makna bersembunyi bukan ngumpet di rumah, bukan ya. Bukan itu makna. Makna khumul adalah tidak suka terkenal. Ya. Tidak suka terkenal itu. Ya. Ciri orang enggak suka terkenal, enggak diterima semua undangan gitu. Kalau semua undangan kita terima, nah itu alamat gitu. Tidak cari-cari follower, tidak cari-cari subscriber gitu. Ya, itu namanya apa? Khumul. Gitu ya. Jadi khumul maknanya itu ya, bersembunyi. Lebih memilih nggak nampak, nggak menonjol. Gitu ya. Wassaum yang keempat puasa. Kenapa kok dengan ilm? Fa innal ilma nurun yustada'u bihi, karena ilmu itu adalah cahaya yang menerangi. Wal ju'u hikmah, sedangkan lapar itu adalah hikmah. Ya, jadi orang kalau mau dapat ilmu hikmah, lapar dulu. Dalam riwayat, siapa orang yang ikhlas, tulis 40 hari. Ikhlas 40 hari karena Allah, ya, maka Allah akan berikan lisannya berbicara hikmah. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang yang pintar ngomong, kalau ngomong menyentuh, itu pasti pernah mengamalkan itu. 40 hari riyadoh ikhlas karena Allah. Apa-apaan ikhlas, ngamal ikhlas, sedekah ikhlas, sholat ikhlas, puasa ikhlas gitu. Nah, amalan yang paling ikhlas adalah puasa. Amalan yang paling ikhlas apa? Puasa. Karena puasa itu amat kecil kesempatan riya nih. Kecil. Kalau sholat agak lumayan. Kan ibadah yang kelihatan apa? Ibadah apa? Puasa. Puasa nggak ada gerakannya. Bahkan untuk menjaga daripada amalnya, ada ulama dulu kalau siang-siang hari biasa dia bawa minuman gitu. Kenapa? Biar orang ngiranya dia nggak puasa gitu. Ya, tuh. Bawa teh sisri, kalau kita bawa teh sisri, pasti gendok nih. Digantungin di tembok ini. Sama kaos partai sebelah. Kalau nggak diikat, diminum bawahnya gitu. Iya itu. Ujang masih kecil gitu. Tangan istri, kirinya somai dah. Udah habis pakai nasi tambahin, biar kenyang kata Ujang. Ngamalin aja, ngalamin aja gitu, nggak ngalamin ya. Orang crazy rich jalan dia. Crazy rich, nggak ngalamin ya. Makan somai pakai nasi itu. Tuh somai yang nih pakai nasi, udah habis, dimasukin nasi, sampai dikeruk bumbunya. Dikeruk bumbunya, sampai habis tuh, masya Allah tuh ya. Itu metode tuh ya, metode para salaf. Qala Abu Yazid, berkata Abu Yazid Al-Bustami, maju tulillah yauman illa wajatu fi qalbi baban minal hikmah lam ajidhu qablu. Ajib insyaallah. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, maju tulillah, tidaklah aku lapar karena Allah satu hari aja. Aku ngelaparin diri ini sehari, illa wajatu fi qalbi, melainkan aku menemukan di dalam hatiku terdapat satu pintu hikmah. Lam ajidhu qablu, yang enggak pernah aku dapatkan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita pengen dapat ilmu baru, ya, tuh, puasa. Ya, puasa. Tapi apa tadi? Ju'tu lillah. Karena Allah tuh, ya. Saat saya disuruh puasa sama guru saya, disuruh wirid katanya. Nah, itu ya. Kalau wirid, kalau puasa ntar ente enggak nempani bacok. Nah, itu jangan ya. Jangan ya. Wal khumulu rohatun wa salamah. Adapun khumul, bersembunyi, itu adalah rohah, istirahat.
Wasalamah, selamat ya. Enak itu. Kayak kemarin kita corona kan ya. Itu humul itu. Bukan kesengajaan, emang mau nggak mau humul, undangan nggak ada, ceramah nggak ada, tarawih nggak ada, itu humul tuh di rumah aja. Enak gak? Enak banget lah, enak banget itu. Kita humul, masya Allah. Rezeki datang sendiri, beras datang sendiri itu ya. Tapi kalau buat ente yang nyari duit jangan nih, udah makomnya asbab, jangan sok-sok humul ente. Humul nanti ya. Jadi humul ini buat orang-orang khusus ya, nggak semua orang bisa ya. Wasom. Nah, adapun puasa sifatun somadaniyah. Ya, sifat somatnya Allah. Ya, ma mithluha syai' liqouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan siapapun. Faman talabbasa biha, siapa yang make itu sifat-sifat itu, 4, ilim, khumul saum, aurathal ilma wal ma'rifah wal musyahadah. Allah kasih ilim, ma'rifah dan musyahadah tuh ya. Jadi cara dapat ilim, ma'rifah, musyahadah bukan dengan kita mengetahui nama ruh ya. Tuh. Kembali lagi itu. Ya, lagi ramai nih gitu. Jadi caranya gimana? Amalkan ilmu, laparkan perut, sembunyikan diri dan puasa. Tuh. Cuman karena Allah tuh. Terketemu tuh, dapat ilmu, dapat ma'rifat. Ya, dapat apa? Musyahadah. Tuh. Enggak usah repot-repot bikin cara-cara baru ya, tuh nama ruh lah, inilah itulah gitu ya. Enggak usah bikin cara baru. Udah yang diajarin Nabi selesai. Walidzalika qala ta'ala kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam lahu. Ini dalilnya kata Imam Ghazali. Semua amal anak Adam buat dirinya illa sum. Kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu disetorinnya ke Allah. Wa ana ajizi bih, akulah yang membalasnya. Paham? Kalau Allah membalas, apa yang Allah balas kira-kira? Kalau Allah yang ngasih balasan, kira-kira bentuknya apa? Apa bentuknya? Apaan aja? Mutanawi'ah. Ya. Kalau kita minta sesuatu ya, minta sesuatu dari makhluk. Kita minta nih. Mau bagi duit dong, mau dikasihnya apa? Duit. Kalau kita minta Allah, Allah kasih apa? Apaan aja? Minha diantaranya tadi ilm, ma'rifah, musyahadah. Ya. Wa ana ajzi bih. Dan Allah yang balas. Tuh. Jadi makna itu kan, ini kan hadis tentang puasa kan ya. Wa ana ajzi bih. Wala khulufu fami shaim, dan sungguh bau mulut orang yang puasa indallah di sisi Allah atyab, lebih wangi min rihil misik, dari bau misik. Wal istighalu bid dunya wal ghalabatul syahwat, sibuk dengan dunia dan dikuasai oleh syahwat itu dikuasai syahwat atas hati, yurithu jami al awsaf madmumah, itu bisa mewariskan seluruh sifat tercela. Kata Imam Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, sebab orang penyakit itu 2. Sebab inti dari segala penyakit kerusakan 2. Kemaluan dan perut. Ya, 2 ini. Segala apapun yang jelek-jelek intinya 2. Kemaluan sampai perut. Siapa orang yang belum bisa lolos dari 2 ini, maka pasti ngerjain yang jelek. Ya, kemaluan sampai gara-gara kemaluan tuh. Syahwat. Orang pengen apa akhirnya? Pengen nikah. Nikah butuh apa? Fulus. Bagaimana nyari fulusnya? Karena dagang wasilahnya akhirnya saingan sama yang lain. Gara-gara saingan sama yang lain muncul perasaan dengki, perasaan iri, perasaan emosi sama orang. Ujungnya gara-gara apa tuh? Kemaluan. Perut pun sama. Ya. Jadi yang antum lihat sekarang perang, ini perang. Ya Ukraina, apa lagi? Rusia, semua perang dunia keberapa? Itu ujungnya 2, kemaluan sampai perut. Gitu. Orang ribut gara-gara sumber daya alam, gara-gara apa? Perut. Ribut gara-gara perempuan, gara-gara apa? Kemaluan tuh ya. Itu aja 2 sebab kerusakan. Ya. Terus gimana saat potong gitu jadinya? Boleh. Biar nggak ribut. Gimana? Potong nafsunya, potong syahwatnya, tahan, tuh ya. Atur kita punya syahwatnya. Fala tama'a fil qurbi malam tubaddilil awsafal madmuma bil mahmudah. Maka tidak akan bisa untuk dekat selama dia tidak mengganti sifat tercelanya dengan sifat terpuji.
Wa qala ba'duhum, terakhir, madamal abdu mulawwathan bil ghair, selama seorang hamba masih terkotori dengan selainnya, la yusluh lil qurbi wal mujalasah, enggak layak dia untuk dekat dan duduk bersama Allah. Hatta yutahhira qalbahu minas siwa, sampai dia membersihkan hatinya dari selain Allah. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, law taharatil qulub, seandainya hati itu bersih, lam tashba min qiraatil Quran, pasti enggak kenyang ya ketika membaca Al-Quran. Li'annaha bithaharah, karena dia dengan kesuciannya, tataraqqa, akan naik nanti ila musyahadatil mutakallim, sampai melihat yang berbicara, duna ghairihi, tanpa ada selainnya. Itu ya. Nah, jadi kalau orang baca Quran ya, nanti bukan hanya tulisannya, bukan hanya bacaannya, tapi dia akan melihat yang mutakallim, yang berbicara. Itulah pembahasan seputar masalah hijab ya. Jadi ini penjelasan yang kemarin ya, lebih jelasnya lagi. Besok faslun i'lam annama siwal haqqi hijab. Besok membahas masalah selain Allah adalah hijab. Terus juga tentang amalan Abu Yazid Al-Bustami. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tercapai hajat kita, Allah memberikan anak-anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kerjaan yang hal yang barakah, ilmu yang manfaat. Taufik dan hidayah mati usul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واختم لنا بالخير واجعل والحاضرين من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي رشدي وترزقني علما لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلاتي روني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول لتشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلي كبشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار
عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.